Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berjumpa dengan saya di sini, Krisnawati, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama pada hari ini untuk kita belajar mengenai Injil Lukas. Tentu Bapak Ibu sudah memahami atau sudah sering membaca, bahkan mungkin sudah beberapa kali khatam untuk membaca daripada Injil Lukas. Tetapi di sini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata Injil Lukas itu memiliki keunikan yang berbeda dari Injil-Injil sinoptik yang lain, Injil Matius, Injil Markus, bahkan Injil Yohanes. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas. Lukas adalah seorang tabib dan juga dia adalah merupakan seorang rekan dari pelayanan Paulus. Dia seringkali menyertai Paulus dalam berbagai perjalanan atau perjalanan misi yang Rasul Paulus lakukan. Injil Lukas ini ditulis sekitar tahun 60 sampai tahun 70, atau banyak yang mengatakan diperkirakan sekitar tahun 62. Di mana tempat penulisannya? Tempat penulisannya memang tidak diketahui dengan pasti, tetapi beberapa ahli berkata bahwa Injil Lukas ini kemungkinan ditulis di Kaisarea. Ada yang berkata mungkin di Roma atau juga mungkin di Alexandria. Yang pasti adalah bahwa Injil Lukas ini ditujukan atau ditulis kepada seorang yang bernama Theophilus. Dia adalah seorang Antioquia yang terkemuka pada masa itu. Jadi Injil ini ditulis oleh Lukas ditujukan kepada Theophilus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau secara lingkup lebih besar lagi, maka bisa dikatakan bahwa Lukas memaksudkan Injilnya ini adalah kepada orang-orang Yunani, ya, atau kepada orang-orang non-Yahudi. Berbeda dengan Matius, karena Matius menulis Injilnya, dia maksudkan atau dia tujukan kepada saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi. Kita akan mulai dengan ciri khas apa atau keunikan apa yang terdapat di dalam Injil Lukas. Keunikan yang pertama adalah Injil Lukas adalah satu-satunya Injil, bahkan satu-satunya kitab di dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh seorang non-Yahudi. Seperti kita ketahui bahwa kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru didominasi ditulis oleh orang-orang Yahudi. Rata-rata orang Yahudi yang menulis kitab. Tetapi satu-satunya Injil yang ditulis oleh orang non-Yahudi adalah Injil Lukas. Yang kedua adalah Injil Lukas adalah Injil yang terlengkap menulis mengenai silsilah Yesus Kristus. Dia menulis mulai dari Adam, ya. Kalau Injil Matius seperti kita ketahui itu ditulis dari sejak Abraham. Karena memang Injil Matius, ya, kepentingannya adalah Injil ini ditujukan kepada orang Yahudi. Tetapi Injil Lukas menulis silsilahnya mulai dari Adam karena memberikan sebuah pesan, yaitu bahwa Injil ini adalah Injil keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, yang lebih unik lagi, saudara, ya, Lukas menulis silsilahnya bukan berdasarkan garis keturunan Yusuf seperti lazimnya tradisi di Yahudi, ya. Jadi kalau Matius itu ditulis berdasarkan garis keturunan Yusuf, tetapi Injil Lukas silsilahnya ditulis menurut atau berdasarkan garis keturunan Maria. Keunikan yang ketiga adalah Injil Lukas ini, saudara, dia terbanyak menceritakan tentang masa kecil Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cerita tentang masa kecil Tuhan Yesus itu tidak banyak. Tetapi dari yang tidak banyak itu, Injil Lukas terbanyak menulis cerita tentang masa kecil Tuhan Yesus. Mulai dari kelahirannya, gitu ya. Dan kemudian pada usia 8 hari disunat. Kemudian pada usia 40 hari Tuhan Yesus dibawa untuk dipersembahkan. Dibawa ke bait Allah, gitu ya. Dan kemudian pada usia 12 tahun, Lukas juga menceritakan Yesus pergi ke bait Allah. Dan ini kemungkinan besar dalam rangka upacara Bar Mitzvah. Nah, dengan demikian Injil Lukas menulis lebih banyak daripada Injil-Injil yang lain mengenai cerita-cerita masa kecil Tuhan Yesus. Keunikan yang keempat adalah bahwa Injil Lukas ini yang terlengkap menceritakan mengenai kehidupan Yesus, mengenai pelayanan Yesus, ya. Jadi mulai dari kelahirannya, bahkan bisa dikatakan mulai dari persiapan kelahirannya. Tidak ada Injil yang lain yang menceritakan tentang persiapan dari kelahiran Tuhan Yesus, itu hadirnya seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Hanya Injil Lukas saja yang menceritakan dengan lengkap masa persiapan kelahirannya, masa pelayanannya, kemudian masa penderitaannya, dan kemudian ketika dia mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Nah, Lukas mencatat dengan teliti dan dengan runut sehingga sangat mudah untuk dipahami dan merupakan sebuah informasi yang sangat penting sekali yang bisa diketahui oleh orang-orang yang berada di luar Yahudi. Lukas bukan hanya menulis Injil Lukas, maksud saya, ya, tetapi dia juga menulis
Kisah Para Rasul. Jadi ini berkesinambungan, menyambung gitu ya. Bahwa Injil Lukas ini menulis dari kejadian, maksudnya dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kemudian Kisah Para Rasul dilanjutkan oleh Lukas dan ditujukan kepada orang yang sama, masih dengan orang yang sama, yaitu Theophilus, dan dia menceritakan sebuah peristiwa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, dan kemudian menceritakan juga tentang zaman awal atau mula-mula dari gereja atau kekristenan. Keunikan yang kelima adalah Injil Lukas ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Terbukti Injil Lukas ini memiliki ada 4 puisi, ya, ada 4 puisi yang sangat terkenal sekali. Yang mana puisi ini menjadi sebuah kidung atau menjadi sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh gereja bahkan hingga pada masa saat ini. Antaranya adalah Kidung Maria, ya, nyanyiannya Zakaria, nyanyiannya Bala Tentara Sorga, dan juga nyanyian ucapan syukur Simeon. Yang keenam, Injil Lukas menulis, saudara ya, perumpamaan-perumpamaan yang terpopuler. Injil lain tidak menulis tentang perumpamaan-perumpamaan ini. Hanya Injil Lukas yang menulis. Ya, di antaranya adalah orang Samaria yang baik hati, ada perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, ada juga cerita tentang orang kaya dan orang miskin, ada juga cerita tentang 10 orang kusta. Kemudian yang ke-7, saudara ya, Injil Lukas ini juga menulis ada satu peristiwa di mana pemanggilan dan pengutusan 70 murid yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini sangat sejalan dengan maksud dan tujuan Injil ini ditulis, saudara ya, yaitu ditulis bagi orang-orang Yunani, ya, bukan hanya bagi orang Yahudi. Oleh sebab itu Lukas mencantumkan sebuah catatan mengenai bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan atau mengutus 70 muridnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, bahkan untuk sampai diterima atau sampai kepada ujung bumi. Keunikan yang ke-8, Injil ini adalah Injil yang terpanjang, saudara ya. Memang Matius dan Kisah Para Rasul itu memiliki 28 pasal dan Lukas hanya 24. Namun jika dilihat atau dihitung dari jumlah katanya, maka Injil Lukas ini bisa dikatakan adalah Injil yang terpanjang. Bahkan bukan hanya Injil yang terpanjang, tetapi juga kitab yang terpanjang di dalam Perjanjian Baru, yaitu dia memiliki jumlah kata sebanyak 19.482 kata. Keunikan yang ke-9, Injil Lukas ini memiliki cakupan yang sangat luas dan universal, saudara ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat baik bagi orang Yahudi maupun juga bagi orang Yunani. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang datang bagi semua keturunan, bagi semua suku, bagi semua bangsa, bagi semua masyarakat, bagi semua umat manusia. Jadi siapapun di bumi ini adalah tujuan dan sasaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan hanya bagi orang tertentu atau golongan tertentu saja, tetapi keselamatan itu ditujukan kepada semua umat manusia. Sekarang yang ke-10, yang terakhir, saudara ya. Injil Lukas ini secara khusus memberikan penekanan tentang pelayanan belas kasihan Tuhan Yesus. Lukas sangat banyak mencatat interaksi Tuhan Yesus dengan para wanita. Dia melibatkan wanita-wanita ini juga di dalam pelayanannya. Dan kemudian bagaimana dia melayani anak-anak, dia melayani orang-orang miskin. Bahkan dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga bergaul dengan atau berjumpa dengan pemungut cukai, bahkan pelacur, saudara. Nah, orang-orang ini adalah merupakan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terabaikan di dalam masyarakat, saudara. Bahkan orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang ini adalah golongan orang-orang yang berdosa karena mereka miskin, ya, mereka dianggap terkena kutuk, atau karena mereka sakit mereka dianggap kena kutuk. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, belas kasihan-Nya, menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang justru tidak dianggap oleh kebanyakan orang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita belajar tentang Injil Lukas, maka satu hal yang pasti ingin kita ketahui adalah apa pesan Tuhan melewati Injil Lukas, ya. Apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan yang Tuhan sampaikan melewati Injil Lukas. Dan kalau saya melihat dari apa yang kita bisa dapatkan pada hari ini adalah bahwa Injil Lukas
menekankan tentang belas kasihan. Jadi bisa saya katakan Injil Lukas ini adalah Injil belas kasihan yang mempertunjukkan bagaimana belas kasihan Sang Juru Selamat atau Sang Mesias itu kepada orang-orang yang terabaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka satu hal yang sangat penting yang saya temukan melewati Injil Lukas ini adalah bahwa Kristus atau Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah seseorang yang memiliki belas kasihan kepada orang-orang lemah. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sudahkah kita memiliki belas kasihan? Mari kita belajar dari Yesus Kristus yang ditulis oleh Injil Lukas, bagaimana dia mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, mengasihi orang-orang miskin, dan dia tidak membeda-bedakan. Atau dengan kata lain, kalau di zaman sekarang banyak orang yang membeda-bedakan, orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang terpandang, orang-orang itulah yang menjadi tujuan atau sasaran dari pelayanan kita. Tetapi Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita bahwa dia peduli bahkan dengan orang-orang yang tidak terpedulikan oleh orang lain. Mari kita belajar Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Demikian yang dapat saya bagikan mengenai 10 ciri khas atau 10 keunikan daripada Injil Lukas. Terima kasih, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.